salam sejahtera semuanya. Saya Indah Aryani, jurnalis dan host untuk episode pertama dari WFI Insight. Selamat datang di WFI Insight, podcast dari Women Founders Indonesia yang menghadirkan wawasan, inspirasi dan diskusi bersama para ahli, pemimpin dan pengusaha perempuan. WFI Insight hadir untuk mendukung perempuan Indonesia agar terus bertumbuh, beradaptasi dan menciptakan dampak melalui bisnis dan kepemimpinan. Tema WFI Insight kita pada hari ini adalah tentang kenaikan suku bunga, dampaknya bagi masyarakat menengah dan pengusaha perempuan. Seperti kita ketahui bersama, di tengah meningkatnya suku bunga dan berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat saat ini, pelaku usaha perlu semakin adaptif dalam mengelola bisnisnya. Kenaikan suku bunga dapat berdampak pada meningkatnya biaya pinjaman, menurunnya daya beli masyarakat, serta berubahnya pola konsumsi rumah tangga. Kondisi ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat kelas menengah, tetapi juga oleh pelaku UMKM dan pengusaha perempuan yang perlu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan usaha dan kesehatan keuangan bisnis. Melalui episode WFI Insight kali ini, kita akan mengulas dampak kenaikan suku bunga terhadap masyarakat dan dunia usaha, khususnya bagi pengusaha perempuan. Diskusi kita akan membahas strategi pengelolaan keuangan, menjaga arus kas, bagaimana mengantisipasi perubahan perilaku konsumen, serta mengidentifikasi peluang yang tetap dapat dimanfaatkan di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang. Dengan pemahaman yang tepat, diharapkan para pengusaha perempuan dapat meningkatkan ketahanan usaha dan mengambil keputusan bisnis yang lebih bijaksana dalam menghadapi perubahan kondisi ekonomi. Di episode kali ini kita akan berbincang dengan Profesor Dr. Telisa Aulia Valianti, SEME, seorang ekonom, akademisi dan guru besar ekonomi di Universitas Indonesia yang telah lama berkiprah dalam bidang ekonomi makro, pembangunan serta kebijakan publik di Indonesia. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Ketua Kakomtab 3 Kadin Indonesia dan aktif memberikan berbagai kajian serta pandangan terkait kondisi ekonomi nasional maupun global. Dengan pengalaman yang luas di dunia akademik, penelitian dan organisasi, Profesor Telisa kerap menjadi rujukan dalam memahami berbagai dinamika ekonomi yang berdampak pada dunia usaha, investasi dan kesejahteraan masyarakat. Perspektif beliau yang menggabungkan kajian akademis dan pemahaman praktis terhadap dunia usaha menjadikannya salah satu suara penting dalam diskusi mengenai arah perekonomian Indonesia. Pemirsa, mari kita jumpai Profesor Telisa. Baik pemirsa, bersama kita pada hari ini telah hadir Profesor Dr. Telisa Aulia Valianti, SEME, yang tadi sudah saya perkenalkan sebelumnya. Saat ini beliau sudah bersama kita. Selamat siang, Prof. Iya, siang, apa Mbak. kabar? Baik. Ini sedang sibuk apa nih, Prof? Ini maaf ya, kami jadi Iya. menyita waktunya Prof nih. Tentu untuk Women Founder kita harus menyediakan waktu karena kan kita sebagai sesama wanita Indonesia ya menghadapi kondisi ekonomi, karena saya sebagai salah satu ekonom wanita ingin sekali memberikan edukasi juga kepada sesama wanita, kita sharing knowledge juga di sini bagaimana wanita-wanita khususnya ya di Indonesia menghadapi gejolak ekonomi yang tidak mudah ini tentunya. Jadi ya tentu saya akan sangat meluangkan waktu ke sini. Terima kasih banyak sekali Prof untuk perkenannya hadir bersama Women Founders Indonesia. Nah, itu tadi seperti yang sudah Prof singgung barusan gitu ya. Semester pertama 2026 ini kok rasanya berat gitu ya Prof ya. Iya. Dari awal tahun sampai memasuki bulan ke-6 ini tuh kondisi kita tuh seperti rasanya kok tidak menentu gitu. Rupiah sempat melemah, terus dolar naik terus gitu ya. Suku bunga juga naik-naik terus gitu. Sebetulnya secara umum tuh bagaimana sih Prof kalau dibuatkan sebuah gambaran besar gitu ya, supaya pemirsa kita mengetahui sebetulnya bagaimana sih secara umum tuh kondisi perekonomian Indonesia saat ini, Prof? Iya. Mungkin ini diskusi yang sudah banyak ya di berbagai podcast, kan sekarang juga berita-berita ekonomi itu setiap hari, setiap jam, setiap detik tuh muncul dan banyak sekali pihak yang juga mendiskusikan ya masalah ekonomi ini. Nah, saya di sini ingin menjelaskan bahwa sebenarnya
memang kondisi ekonomi sekarang kan tidak mudah, tidak sesimpel dulu. Jadi kondisinya itu kompleks, jadi nggak bisa kita bilang kalau bagus-bagus semua, jelek-jelek semua. Jadi nggak seperti hitam dan putih. Jadi apa yang kita rasakan itu bisa kompleks dan mix begitu. Jadi ada pihak yang bilang, oh ekonomi kita bagus. Nah, kita cek dulu dia di sektor apa. Misalkan ternyata di sektor makanan minuman yang sekarang banyak jadi prioritas. Terus tapi mungkin ada yang mengeluh, wah ini susah nih, dapat klien aja susah atau dapat penjualan tuh sulit. Nah, ternyata bisa jadi dia di sektor yang terkena dampak negatif dari kondisi ekonomi, misalkan sektor jasa pendidikan misalkan kayak gitu, atau sektor yang Konsumsi terkonstruksi ya ada juga sektor-sektor seperti furnitur karena orang sekarang jarang beli furnitur ya karena kebutuhannya untuk lebih ke kopi, ke make up, skincare ataupun ke produk-produk yang sekarang harganya naik. Nah, jadi mungkin furnitur yang masih dianggap bagus ya sudah tidak membeli lagi gitu. Toko furnitur merasa kok ini sepi gitu. Tapi kalau yang bicara dia adalah peternak, petani telur yang sekarang sedang banyak dipakai oleh program prioritas nasional, ya mereka akan bilang, oh ini lagi ordernya lagi melonjak nih, bagus sekarang. Nah jadi itu lihatnya bisa berbeda-beda dari point of view masing-masing di sektor apa, dan apakah dia terdampak positif atau negatif dari misalkan pelemahan rupiah, dari kenaikan harga BBM saat ini, ataupun dari kenaikan suku bunga yang nanti akan kita bahas ya, itu bermacam-macam. Jadi sangat mix. Nah namun kita kan punya angka-angka makro, jadi sebenarnya saya jelaskan. Secara makro, kinerja pertumbuhan ekonomi kita sangat apresiasi, sangat baik ya kan di 5,6% ya, dan sesuai dengan harapan pemerintah kita sudah di atas 5% begitu. Di triwulan 1 tuh kan stimulus pemerintah banyak sekali dan spending lewat program prioritas itu kan memang sangat digenjot gitu kan. Nah tetapi begini, pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu tidak bisa sendiri dilihatnya, dia juga harus lihat kualitasnya seperti apa. Jadi bukan cuma sekedar angka. Misalkan kita mengejar pertumbuhan ekonomi tapi kan benar-benar digenjot dari pengeluaran pemerintah misalkan. Nah, terus kemudian ada sektor-sektor yang masih lambat di bawah rata-rata nasional. Misalkan sektor jasa keuangan mulai menurun, sektor real estate dan konstruksi juga mengalami masih meningkat tapi tidak setinggi misalkan sektor penyediaan akomodasi makan dan minum yang memang sangat melonjak tajam seperti itu. Jadi kita perlu lihat distribusinya juga sih, dan kemudian pertumbuhan ekonomi ini kan dicapai salah satunya juga dengan berbagai cara melalui pembiayaan obligasi ya kan, terus kemudian juga pembiayaannya dari mana, kita tumbuh itu kan dibiayai oleh variabel-variabel apa aja yang mendanai seperti itu. Nah juga dari sisi perpajakan, nah pemerintah kan sedang menggenjot tax ratio, nah mungkin bagi masyarakat kenaikan pajak ini justru mengurangi konsumsinya kan, jadi ada pengejaran kepada pertumbuhan ekonomi ini ada trade off-nya kepada kegiatan-kegiatan di masyarakat gitu. Walaupun secara umum ini secara general agregat positif, tapi kan gini, di masyarakat itu ada 3 kelas. Misalkan ada kelas atas, menengah, bawah. Nah, yang kita lihat tumbuh tinggi ini kebanyakan di atas dan bawah. Bawah itu dibantu oleh adanya stimulus-stimulus sosial atau bansos kan banyak sekali ke bawah melalui MBG, Kartu Indonesia Pintar, program 3 juta rumah, program bansos baik tunai maupun non tunai ya. Nah itu semua tuh menyasar ke yang desil-desil bawah, pendapatan bawah. Nah terus kemudian yang atas dapat windfall komoditi, dapat project-project, entah mungkin dia sebagai satuan pelayanan gizi, entah dia dapat project dari hilirisasi nikel, entah dia dapat project dari batu bara, sawit sebagai komoditas utama. Itu kan windfall ya, yang harganya memang lagi bagus, ekspornya juga lagi bagus kan gitu. Sektor pariwisata mungkin juga bagus. Nah itu yang penguasa-penguasa besar, pengusaha besar yang ada di sektor itu ya akan mengalami keuntungan yang sangat tinggi, dan itu secara agregat itu tinggi pertumbuhannya. Nah, namun di kelas menengah yang itu dia banyak misalkan di sektor-sektor yang tidak terlalu terkena sektor prioritas, itu juga dia akan terdampak yang lebih negatif seperti itu, karena misalkan dia tidak dapat bansos, tidak dapat juga windfall seperti itu misalkan. Nah itu kan mereka yang terjepit tuh, yang misalkan mereka ya ada cerita vendor ATK misalkan, sekarang kan ATK sangat diminimalisir karena memang efisiensi anggaran. Nah banyak vendor ATK tuh adalah pengusaha kelas menengah. Nah itu mereka akan terkontraksi seperti itu. Terus UMKM yang yang mensupport kegiatan IO untuk seminar dan sebagainya. Sekarang kan seminar sangat dipotong nih, nggak itu ya, sangat dipotong atau dikurangi. Nah vendor-vendor seminar yang itu banyak UMKM mereka suffer seperti itu. Jadi makanya memang yang terdampak, yang
betul-betul langsung terdampak dengan segala kondisi ekonomi makro kita saat ini memang kelas menengah ya Prof ya? Iya, kelas menengah karena mereka kan tidak dapat bantuan karena mereka dianggap sudah memenuhi garis batas itu ya yang untuk hidup layak itu masih, tapi mereka itu sangat rentan karena mereka harus bayar iuran tarif yang lebih tinggi, BBM yang lebih tinggi karena mereka juga Cicilan rumah juga mengkonsumsi ya mungkin cicilan naik rumah ya. meningkat karena bunga. Nah, jadi mereka terjepit di tengah. Makanya saya bilang ini adalah kelas menengah yang terjepit. Nah, itu harus dipikirkan karena kemarin World Bank baru saja meluncurkan penelitian yang menyatakan bahwa nanti kita bisa lihat ya di angka yang kita tampilkan ini bahwa porsi kelas menengah Indonesia yang tadinya 2025 itu diperkirakan di sekitar 14,5 atau sebelumnya ya di 2020-an tuh 14,5 itu menjadi 7% di tahun 2025. Jadi turun. Nah, sebelum 14 tuh 17. Jadi kita sudah 3 kali turun nih. 17, 14 dan 7. Dan itu turunnya cukup drastis ya Prof, Iya, 50% porsi penduduk ya. kelas menengah ya. Jadi Sampai dari 14 ke 7 itu kan iya, setengah setengahnya iya. Jadi dan itu kalau backdate lagi 5 tahun ke belakangnya itu sebenarnya 17 dulu kita. Dan dulu pernah tertinggi tuh 25-an ya, 25. Jadi kalau ngambil dari titik tertinggi 25 ke 7 itu berarti kan sudah tergerus sekali. Jadi ini hanya sekitar tinggal 18,9 juta orang dari 270 juta penduduk. Yang tadinya dia bisa sekitar 25% dari 200 ya, sekitar 50 juta orang. Bayangkan dari 50 juta ke 18 jutaan. Dan konon jumlah orangnya menurun ya. Iya yang betul, di kelas dan menengah. memang jadi ada penurunan juga, ada kemungkinan kelas menengah ini berubah jadi kelas bawah kelas ya. bawah, iya. Jadi dia jadi Dengan aspiring kondisi. middle class. Dari middle class turun ke aspiring, dari aspiring middle class turun ke kemiskinan. Nah, ini jadi yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Jadi gini, kita nggak bisa bicara hanya pertumbuhan ekonomi, tapi kualitasnya juga. Dan kualitas ini memperhatikan antar kelas tadi seperti apa. Nah, padahal kebanyakan penduduk yang cukup kritis dan vokal itu juga adanya di kelas menengah. Mereka juga yang menjadi motor pertumbuhan ekonomi biasanya. Karena kelas menengah ini yang konsumsinya kritis dan mereka juga konsumtif. Jadi ketika mereka nggak bisa menaikkan lagi konsumsinya, kita takut driver pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kebanyakan memang dari konsumsi itu bisa semakin melemah seperti ya, itu. Iya. Daya beli menurun ya. Daya beli dan kelas menengah ini juga karakternya ya yang menarik juga, dia tuh kebanyakan maunya, aspirasinya tuh kerja di sektor formal. Dan memang banyak teori mengenai economic development, berbagai riset mengenai kelas menengah. Kelas menengah itu di berbagai negara biasanya mereka bekerja di sektor formal. Misalkan di pabrik, di industri manufaktur, di perkantoran, di jasa-jasa. Nah, sektor formal belakangan ini di Indonesia menurun penyerapannya dari penyerapan tenaga kerja di sektor formal. Nah, sekarang kebanyakan ke sektor pangan karena kan memang sekarang yang lagi jadi fokus pangan. Nah, pendidikan, keuangan, high tech itu agak berkurang karena tadi ya, karena kan anggarannya sekarang memang banyak difokuskan ke sektor yang primer, yaitu pangan, sandang, papan kan yang kebanyakannya. Nah, sehingga yang di industri meskipun memang ada hilirisasi pertambangan dan sebagainya, tetapi karena cenderung capital intensif, jadi mereka juga penyerapan lapangan kerja formal meskipun meningkat, tapi memang tidak terlalu tinggi. Jadi kebanyakan juga di informal, termasuk di digital ya. Informal itu kan seperti ojek online, platform, e-commerce, itu kan banyak juga sektor informal yang disebut sebagai gig ekonomi. Jadi yang formalnya ini kita yang kurang. Jadi pertumbuhan ekonomi sudah bagus, yes, on the other hand, tapi kita juga kualitasnya sama bagaimana penciptaan lapangan kerja yang diciptakan oleh pertumbuhan ekonomi itu. Kalau pertumbuhan ekonomi hanya didrive oleh sektor informal, nanti formal sebagai, apalagi formal itu kan penyumbang pajak juga ya, dan disitulah kelas menengah yang berpendidikan biasanya. Nah, biasanya kelas menengah yang berpendidikan itu white collar workers. Nah, sekarang white collars itu UMR-nya juga sangat rendah ya. Ya maksudnya walaupun sudah dinaikkan tapi itu masih rendah. Sementara jadi nggak ngejar. Pajak juga naik terus. Pajak naik terus, harga-harga naik terus. Jadi daya beli realnya yang diukur dengan pendapatan real after tax dari si kelas menengah ini memang benar-benar turun gitu. Nah, padahal mereka motor pertumbuhan ekonominya dan mereka sekarang jumlahnya berkurang. Nah, kalau turun ke kemiskinan, sedangkan yang kemiskinan ini kan harus ada bansos. Nah, kalau orang miskinnya semakin banyak, nanti bansosnya harus tambah banyak lagi. Sedangkan APBN kita kan ini, nah jadi makanya porsinya jadi bisa berkurang ya Prof ya. Iya, porsinya bisa berkurang. Nah, sehingga makanya harus dipikirkan bagaimana kita penyelamatan kelas menengah dan juga memikirkan sektor formal kita ini harus kita tingkatkan lagi gitu. Investasi yang masuk tuh harapannya juga bisa mendrive formal, karena formal ini juga penyerap dari
lulusan-lulusan kita nih yang banyak Gen Z ya sekarang ya. Lulusan Gen Z baru lulus sih kemarin wisuda misalkan, nah mereka mau kerja di mana? Kadang-kadang ya udah masuk dulu ke sektor informal, ke ojek online dulu atau ke supir online dulu atau ke kegiatan e-commerce ya yang itu kebanyakan juga informal atau menjadi YouTuber, food vlogger ya sebenarnya nggak apa-apa. Cuman kan itu sebenarnya informal ya dari sisi sustainability. Memang ada YouTuber yang sukses tapi kan nggak semuanya juga. Itu kan sangat kompetitif juga sekarang. Nggak mungkin semua lulusan terserap di food vlogger atau di content creator kan, karena itu juga ada competition juga, ada niche-nya juga. Jadi kita perlu pikirkan gitu loh, memang ekonomi kreatif terus dikembangkan itu juga bisa menjadi penyerap ya. Tapi memang tidak semua ekonomi kreatif informal. Nah mungkin kita perlu ciptakan juga gimana sustainability dari ekonomi kreatif dan itu bisa diformalisasi juga sehingga bisa menjadi pekerjaan yang layak untuk kelas menengah sehingga sustainability dari pendapatan kelas menengah ini bisa terjaga walaupun tadi ya ada kenaikan bunga dan lain-lain. Tapi memang dari sisi employment creation-nya itu juga harus diperhatikan gitu. Jadi kita berharap sekarang pemerintah ini juga selain fokus di pertumbuhan ekonomi, fokus juga di penciptaan lapangan kerja untuk kelas menengah ini dan memperhatikan bagaimana sih beban kelas menengah kalau semuanya naik gitu. Kayak sekarang nih misalkan ya kami memberi masukan juga kan misalkan harga minyak dunia sudah turun ya. Harusnya juga Pertamina dan pemerintah melakukan review terhadap kenaikan karena kan kalau naik naiknya lag-nya cepat ya, tapi kalau turun agak lama. Nah mungkin itu karena nanti semakin lama ya tadi kelas menengah semakin tergerus dan dalam teori ya ini bukannya apa sih, kita harus selalu antisipasi dan tidak ingin itu terjadi. Makanya kita ingatkan juga bahwa dalam kajian-kajian World Bank ataupun dalam kajian banyak ya researcher economic development, kalau kelas menengah itu suffering dan mereka shirking dan mereka sangat jatuh, itu social unrest itu bisa tinggi kemungkinannya karena ya itu tadi kelas menengah itu kan jumlahnya banyak dan mereka vokal. Jadi kita kan tidak ingin juga harapannya bisa diselesaikan lewat jalur masukan-masukan seperti ini yang lewat jalur-jalur akademik, riset dan jalur-jalur forum-forum kemasyarakatan dan pemerintah bisa melakukan perbaikan pada kebijakannya, menerima masukan tersebut. Ya alhamdulillah kan kayak MGBG juga sekarang kan sudah mulai tuh akan lebih diefisienkan dan lain sebagainya. Nah mudah-mudahan pada hal lapangan kerja ini juga dan juga beban dari masyarakat kelas menengah ini bisa lebih didengarkan juga sehingga tidak hanya fokus ke kelas atas dan bawah saja kayak gitu, tapi kelas menengah ini perlu dipikirkan. Pemerintah misalkan lagi menyiapkan stimulus katanya untuk itu misalkan transportasi, diskon dan lain sebagainya. Tapi mungkin lebih dari itu ya perlu dipikirkan stimulus untuk kelas menengah, terutama agar kelas menengah ini bisa mendapatkan pekerjaan yang lain. Intinya tuh mereka bisa dikasih akses ke pekerjaan itu aja sudah sangat membantu sebetulnya. Baik, terus ini Prof tadi kan Prof bilang bahwa gini, pasar terbesar bagi UMKM dan perusahaan itu sebetulnya kelas menengah gitu ya. Bila mana mereka daya belinya menurun, artinya kan akan berdampak pada UMKM. Nah, sebetulnya bagaimana dampaknya terhadap UMKM nih? Yang kondisi ekonomi bisnisnya sekarang dan kayak dengan pelemahan daya beli ini gitu, kira-kira apa yang bisa dilakukan? Dampaknya tuh gimana sih sebetulnya yang realnya terhadap UMKM dan juga mungkin pengusaha perempuan ya, karena kan UMKM kebanyakan dikelola oleh perempuan gitu. Betul. Nah ini juga penting sekali ya. Jadi sebenarnya gini, ada tantangan, ada peluang tapi. Jadi untuk UMKM itu sebenarnya pasti challenging ya, mereka harus menghadapi kenaikan harga bahan baku kan, sejak terjadi perang ini kan harga bahan baku naik. Seperti plastik dan lain sebagainya. UMKM kan banyak juga misalkan dalam packagingnya kan menggunakan plastik juga ya, misalkan makanan minuman kan pakai plastik juga gitu, itu kan akan terpengaruh nih harga-harga input naik, ditambah BBM non subsidi naik, meskipun subsidi tidak naik tapi kadang-kadang nggak ada kan otomatis pakai yang non subsidi, itu kan jelas banget kalau BBM itu impactnya ke inflasi. Harga pangan juga sejumlah harga pangan sudah mulai naik sebagai bahan baku, UMKM banyak juga bahan baku dari pangan. Nah terus kemudian juga kalau kita lihat dari pelemahan rupiah mungkin UMKM tidak ini perusahaan besar yang punya utang dalam dolar ya. Kan kalau UMKM mungkin kecil kemungkinan mereka punya utang dalam dolar untuk kena direct exposure. Nah walaupun rupiah sudah agak menguat sih, tapi kan sempat secara tren kan sebenarnya melemah. Nah pelemahan ini sebenarnya di beberapa tertentu, di sektor tertentu misalkan UMKM apabila dia bergerak di sektor pariwisata itu malah dengan pelemahan rupiah banyak wisatawan kan sedang menyerbu Indonesia sekarang karena dianggap murah barangnya kan, ke Batam kemana-mana wisatawan Malaysia katanya meningkat. Kemarin dari Kementerian Pariwisata juga melaporkan jumlah kunjungan wisatawan terutama wisatawan asing itu mengalami pelonjakan. Nah
UMKM yang bergerak di sektor wisata kan sebenarnya terdampak positif. Nah, harus dimanfaatkan juga momentum. Tapi memang overall itu kan karena biaya naik, bunga juga naik. UMKM ini kan kebanyakan punya cicilan modal kerja juga. Nah, terus kita berharap sih dari pemerintah ada program untuk UMKM tetap bunganya bisa dipertahankan meskipun BI rate naik seperti itu. Jadi bunga KUR dipertahankan tetap ya dengan skema-skema tertentu yang disusun oleh pemerintah bagaimana caranya. Terus kemudian juga memang kemarin kan Pak Presiden juga sudah mengumpulkan bank-bank himbara agar lebih mendorong kepada kredit UMKM. Nah, selain kreditnya dipermudah, masalah agunannya juga mungkin bisa dicari jalan titik temu karena biasanya salah satu kelemahan UMKM juga dari sisi agunan ya. Nah, terus nanti kalau agunannya kecil biasanya bunganya itu tinggi sekali. Nah, itu mungkin bisa dicari solusinya agar jangan terlalu tinggi juga bunganya gitu untuk UMKM ini gitu meskipun BI rate naik. Nah, jadi ini nanti akan membantu ekspansi UMKM. Jadi dengan pinjaman ini ada peluang-peluang itu bisa ditangkap oleh UMKM ini ya. Terus UMKM di bidang pangan kan memang dengan adanya MBG, Koperasi Desa Merah Putih dan 3 juta rumah itu mereka juga bisa ada peluang-peluang baru. Koperasi Merah Putih misalkan bisa kerjasama antara UMKM dengan koperasi dari sisi supply chain-nya. Terus kemudian dengan 3 juta rumah UMKM ini juga bisa menjadi vendor-vendor bahan bangunan. Karena ada bahan bangunan yang bisa di-provide oleh UMKM seperti itu. Jadi ada peluang-peluang. Nah, terus kemudian nih kalau kita bicara kelas menengah ya, karena mereka itu berhemat ya. Sekarang kan orang karena tabungannya tergerus ya dengan naiknya biaya-biaya, itu orang berhemat. Nah, mereka mencari barang-barang substitusi yang mungkin tadinya biasa pakai yang harga berapa jadi berapa. Nah, sebenarnya UMKM juga bisa menyediakan produk-produk yang lebih ramah di kantong. Itu juga bisa. Jadi artinya kalau perusahaan besar dengan margin yang besar mungkin mereka kan mempertahankan profit marginnya ya. Kalau UMKM mungkin bisa menurunkan profit margin tapi mereka yang penting quantity yang dijualnya bisa meningkat. Nah, makanya itu yang disebut sebagai sachet ekonomi ya. Jadi ukuran-ukuran itu berkurang bisa ke yang kecil-kecil. Nah, UMKM mungkin bisa menyiapkan produk-produk yang bisa lebih ekonomis, terjangkau. Dan itu mungkin bisa jadi alternatif untuk ini ya, kan gini, kan tadi Prof bilang bahwa oke, ada program-program pemerintah yang mungkin bisa jadi ini baru gitu ya, ceruk baru pemasukan. Tapi kan tidak semua dapat mengakses itu ya Prof gitu. Kira-kira bagaimana, ya itu mungkin salah satu yang bisa dilakukan adalah menyediakan kebutuhan-kebutuhan kelas menengah dengan harga yang lebih terjangkau. Ya, itu untuk gitu. Ke rumah tangga. Ada lagi nggak Prof yang lain yang alternatif seperti itu gitu yang tidak di pengadaan barang jasa pemerintah. Jadi tadi kan kalau itu kan untuk rumah tangga ya, untuk private sector. Nih, Prof, gitu. Yang bukan pemerintah. Karena kan nggak semuanya bisa mengakses ke situ. Kita tahulah gitu seperti bagaimana. Nah, tapi sebenarnya kalau boleh bicara gitu juga yang pemerintah itu sebenarnya bisa lewat pendampingan. Jadi artinya pemerintah juga melalui Kementerian UMKM membina, BI juga kadang suka membina juga dengan program CSR-nya. Jadi ada CSR BI, CSR kementerian-kementerian BUMN juga. Nah, itu dibina agar mereka bisa memenuhi standar vendor yang ditetapkan oleh pemerintah gitu. Dan pemerintah harus afirmatif dong. Siapa lagi? Anggaran pemerintah tuh gede loh. Misalkan ya dalam pengadaan MBG, pengadaan itu kan kalau kemarin ceritanya masih ada yang untuk produk impor kan. Nah, kenapa nggak produk UMKM yang kita, dan itu memang penting untuk kegiatan MBG itu sendiri ya. Maksudnya dari mulai piringnya, tapi kan kita masih dengar itu impor ya. Terus kemudian juga kaos kaki kemarin, nah itu kan nggak relevan sebenarnya. Nah, harapannya nanti lebih relevan produk-produk yang untuk MBG-nya lebih relevan atau untuk 3 juta rumah untuk KDMP. Nah, koperasi kenapa nggak menjual produk UMKM misalkan? Kenapa hanya sembako aja? Kenapa Koperasi Merah Putih misalkan? Jadi program pemerintahnya sendiri harus didesain untuk pro UMKM. Siapa lagi gitu loh yang mau. Nah, selain yang masyarakat tadi tentunya ke yang publik ya, yang tadi kan bikin produk-produk inovatif agar harga lebih terjangkau itu kan untuk masyarakat luas. Nah, tapi lewat pengadaan pemerintah menurut saya itu penting juga karena gede loh nilainya dan itu harus ada afirmasi dan pendampingan dan produk-produk yang dibeli harus pro kepada UMKM. Terus kemudian yang ketiga ya tentu memperbanyak digitalisasi UMKM itu sendiri. Nah, ini seringkali orang bilang gampang banget deh, pokoknya digitalisasi pasti beres. Nggak segampang itu, karena untuk digitalisasi ini juga untuk wanita ya, literasi digital wanita untuk e-commerce itu masih rendah. Kemarin ada penelitiannya, saya lupa penelitian apa, tapi ada. Nah itu harus ditingkatkan, jadi bagaimana bikin marketing digital yang bagus, bisa mengemas produk itu di dalam digital seperti apa. Nah sekarang e-commerce ini lagi menghadapi tantangan, kemarin mau ada aturan-aturan baru ya dari pemerintah ataupun dari provider yang katanya men-charge harga yang lebih tinggi, tipping fee yang lebih tinggi. Jadi
yang fee yang lebih tinggi, charging fee ya, maksudnya charging fee yang lebih tinggi. Nah itu kan memberatkan juga. Harapannya dari pemerintah bisa jadi kalau ada anggaran untuk UMKM ada subsidi untuk fee tersebut agar mereka bisa masuk. Terus pelatihan digitalnya, talenta digital khususnya wanita sebagai pengelola ya dari UMKM itu juga ditingkatkan agar digitalisasi juga terus berjalan. Karena kan orang-orang kita juga sudah bergeser ke digital platform ini ya untuk pembelian-pembelian. Nah, terus dari sisi impornya sendiri, kebijakan impornya harus pro juga ya, jangan sampai kita kayak kemarin kan baju-baju bekas sudah ya, itu sudah dibereskan lah oleh Pak Menteri Keuangan juga itu terlibat. Nah tapi bukan cuman itu nih, impor produknya kan sangat masif ya terutama dari China ya, dari Vietnam, itu banyak impor produk UMKM, Thailand juga banyak, itu begitu mudahnya nah produk-produk kita. Nah makanya harus disertai dengan gerakan cinta produk dalam negeri, kalau nggak kayak gitu, dan cinta produk UMKM. Jadi dan UMKM ini harus juga diberikan pendampingan branding. Karena kan orang Indonesia tuh masih ini dengan brand ya. Nah nanti mungkin bisa brand-brand besar itu bisa diajak kolaborasi untuk memasukkan produk UMKM di dalamnya. Nah kita bisa merangkul brand-brand besar lah. Karena gini, nggak mungkin kita semua suruh nasionalis dalam arti ya udah kita beli produk lokal, ada yang kayak gitu. Tapi untuk masyarakat kita yang terlalu loyal kepada brand, mungkin perlu ada strategi khusus. Misalkan kita kerjasama dengan brand juga itu bagus untuk skor ESG mereka. Kalau mereka kerjasama dengan UMKM itu menaikkan skor ESG, Environmental, Social, and Governance. Jadi ESG-nya bisa naik. Nah, jadi mereka dapat keuntungan itu. Gitu. Jadi pemerintah perlu merangkul, memfasilitasi antara UMKM dengan perusahaan besar untuk bermitra seperti itu. Itu juga penting ya mitra ini. Jadi brand ini misalkan bisa punya brand khusus lokalnya apa gitu. Mereka bisa, oh ini loh kita our sister company atau apa mitra kita itu bisa dipromot juga gitu oleh mereka. Jadi menurut saya itu sangat akan efektif ya di era sekarang yang generasi kita yang cenderung brand loyalty-nya sangat tinggi ya. Walaupun terus tapi kita kan terus membina brand lokal juga ya. Brand lokal nasional kan juga ada ya di sepatu, contoh yang digunakan udah mulai ada kan, bahwa ternyata brand lokal kita juga cukup bagus. Ya. UMKM ini juga biasanya masalah off taker ya, jadi pemerintah juga harus membereskan juga masalah off taker. Nah yang bisa jadi off taker misalkan BUMN sama pemerintah itu sendiri untuk off taker produk UMKM. Baik, nah Prof kan gini, ini kondisinya kan mungkin juga rupiah sudah mulai menguat lagi gitu, tapi juga mungkin ada dampak-dampak yang masih dirasakan oleh para pengusaha perempuan nih gitu. Kira-kira tindakan preemptif apa sih yang bisa dilakukan gitu yang kira-kira apa nih yang emergency act-nya gitu. Betul. Untuk bisa bisa menjaga arus kasnya, profitabilitas usahanya gitu. Ketika daya beli konsumen ini juga belum menguat seperti kemarin-kemarin gitu. Ya ini memang tantangan ya buat para pengusaha wanita juga. Yang pertama itu kita harus lebih bijak dalam mengelola keuangan perusahaan ya. Karena memang kondisi sekarang tidaklah mudah. Jadi memang perencanaan keuangan itu betul-betul perlu cermat. Karena tadi betul sekali kan kita harus menjaga profitabilitas, likuiditas. Terutama nih likuiditas ya. Karena ada yang bilang kalau dalam kondisi mendekati ke krisis atau ya mengarah-ngarah. Walaupun kan kita bukan krisis sebenarnya. Artinya kita udah ada sense of crisis. Itu cash is a king ya, jadi kita harus mengutamakan cash atau likuiditas cadangan itu harus punya diri. Dan kemudian ekspansi yang masih spekulatif itu ditunda dulu. Jadi kita kalaupun mau ekspansi harus udah lebih jelas dulu bahwa memang punya akan klien baru ataupun peluang barunya tuh udah clear, udah jelas gitu, udah lebih pasti. Kalau misalkan belum pasti tunda dulu aja karena kondisi sekarang kan ya belum pulih kan daya beli masyarakatnya seperti apa. Jadi harapannya nanti pelan-pelan daya beli ini membaik seiring dengan harapan kita nih BBM tuh udah disesuaikan lagi karena kan perangnya sudah harapan kita nggak meningkat lagi setelah penandatanganan perjanjian kemarin bahwa itu damai. Nah mudah-mudahan itu fix ya, nggak ada guncangan-guncangan lagi, harga itu kita pengennya balik normal, rupiah juga nanti balik. Nah nanti di Agustus September itu harapannya udah lebih better. Nah nanti baru mereka bisa mereview kembali para pengusaha wanita ini apakah akan melakukan ekspansi saatnya tepat atau seperti apa. Sekarang mending bertahan dulu dengan mods yang sekarang. Yang penting bertahan untuk mempertahankan penjualan yang ada saat ini, kemudian klien yang ada saat ini. Terus yang ketiga, inovasi-inovasi atau peluang ini harus dimanfaatkan seperti tadi peluang kolaborasi. Jadi pemerintah tuh sebenarnya punya banyak program-program, nah itu mungkin cuma kurang sosialisasi. Jadi kita harus lebih mencari lagi info-info, insentif-insentif apa sih atau program-program baru apa yang diluncurkan oleh pemerintah. Sebenarnya banyak.
Kayak UMKM Go, terus kemudian juga ada dulu pernah misalkan contoh ada Harbolnas. Nah itu bagaimana UMKM. Jadi harus sering-sering cari info. Karena kan sekarang memang era informasi ya. Sebenarnya kan info banyak. Cuma kita harus lebih sigap lagi, jangan ketinggalan. Karena kan kalau kita ketinggalan informasi ya kita akan jadi laggards gitu, akan tertinggal gitu loh. Jadi kita harus lebih inovatif lagi. Berikutnya juga implikasinya harus inovatif lagi tadi, mencari peluang-peluang tuh misalkan tadi mungkin nih lagi seperti ini. Oh ternyata itu orang dengan keuangan yang ada butuhnya size yang lebih kecil. Nah kita cari size yang lebih kecil dan ekonomis gitu. Misalkan kita bikin produk itu. Terus kemudian kita diversifikasi input, misalkan kalau inputnya selama ini impor mungkin ada bisa digantikan oleh lokal yang itu ingredientsnya bisa kita sesuaikan misalkan kayak gitu. Jadi itu mencari konsumen baru, terus kemudian juga ya itu tadi mencari pasar baru juga ya. Kalau untuk produk jasa gimana Prof? Kalau misalkan kan kalau produk kan bisa mudah nih gitu ya, kita bisa bikin pack yang lebih kecil, yang lebih ekonomis gitu. Nah, bagaimana bila mereka bergeraknya di bidang jasa dan konstruksi dan lain-lain gitu yang memang mungkin terdampak langsung dengan kondisi ini. Iya, terdampak terutama anggaran pemerintah juga kan sektor jasa kita tuh banyak ngandelin dari government spending, sedangkan government spending itu karena fokusnya tadi ke prioritas-prioritas yang di bidang pangan khususnya dan juga di bidang perumahan. Yang jasa-jasa ini kan IO banyak ya yang biasanya ada event-event seminar atau apa kan pada berdarah-darah semua ya. Jadi mungkin jasa kan gitu. Kadang-kadang ada jasa yang cukup premium ya. Kalau jasa kan dari kita biasanya ada yang sangat premium, ada yang middle, terus ada yang bronzy yang di bawah gitu ya, silver, bronzy misalkan contoh. Nah jasa. Nah mungkin fitur-fitur jasanya harus kita sesuaikan, jadi mungkin fitur jasanya lebih kita ini kan, yang penting kan mengejar key-nya ya, mungkin dari sisi margin bisa kita turunkan sedikit dan kemudian fiturnya kita sesuaikan, jadi yang penting keberlanjutannya iya dulu yang penting aja dia survive dulu kan gitu, iya jadi mungkin di premium itu ya di premium sih kita masih bisa dengan kelas atas ya, tapi kita inovasi meningkatkan sesuai dengan preferensi kelas atas tuh apa trennya gitu kan, itu harus kita selalu adaptasi kan. Nah terus kalau untuk yang kelas menengah bawah itu juga kita bikin segmen-segmen yang itu bisa adjust gitu loh. Jadi artinya oh ini ternyata kelas menengah ini lagi seperti ini misalkan. Contoh ya kelas menengah itu paling banyak misalkan di pengeluarannya paling banyak itu satu katanya untuk air galon. Kedua untuk karena orang tua ya mereka banyak menanggung orang tua katanya untuk diapers untuk lansia. Terus obat-obatan juga, dan itu kan mahal. Nah, itu mungkin di bidang jasa-jasa ini juga bisa disiapkan untuk lansia. Karena sekarang lagi musim tuh jasa untuk lansia misalkan. Nah, kelas-kelas atas ini kan banyak yang tidak punya waktu untuk ngurus orang tuanya misalkan. Nah, itu sudah berkembang sekarang kos-kosan khusus lansia kayak gitu. Disebutnya senior, jasa perawatan itu sangat dibutuhkan loh. Jasa-jasa rumah tangga yang tapi lebih high class itu yang misalkan khusus cleaning aja atau apa itu sekarang banyak banget loh dibutuhkan. Itu saya sendiri dengan keluarga tuh kadang-kadang kita mencari apa ya jasa cleaning dan untuk wanita-wanita yang bekerja tuh kan membutuhkan juga ya. Itu sebenarnya jasa-jasa itu ada. Jadi kalau kita mau sebetulnya cuman tadi bagaimana menimbulkan kepercayaan kalau jasa kan trust. Betul. Nah di Indonesia tuh kadang kita kurang trust, makanya kita banyak pakai jasa asing untuk pembersihan toilet aja kan kita pakai jasa lembaga internasional itu badan internasional yang sangat terkenal di mall-mall besar di high class Jakarta itu pasti pakai itu gitu. Nah jasa-jasa seperti itu padahal bisa loh oleh lokal juga. Sebetulnya di tengah tantangan sekarang nih peluang selalu terbuka. Peluang selalu terbuka, selalu ada. Dan juga untuk sektor jasa untuk yang mendukung supporting ke yang memang lagi banyak dapat perhatian dari pemerintah itu juga perlu seperti itu. Oke, baik. Baik Prof, terima kasih banyak. Ini insight-nya menarik banget, padat dan betul-betul membuka wawasan kita tentang hal-hal apa yang kira-kira bisa dilakukan oleh kawan-kawan perempuan pengusaha untuk bisa survive dalam kondisi yang masih mungkin saat ini sedang labil gitu ya. Mudah-mudahan dan harus survive dan bertahan. Karena dulu waktu krisis 97-98 kalau boleh sebagai closing statement saya itu dulu muncul kafe tenda, malah berjamur, berkembang gitu. Karena saya melihat walaupun ini kafe tetap dimanapun rame loh. Kebutuhan makan tetap ada ya. Tetap ada. Tapi ada kan yang produk-produk seperti mie aja murah, itu terjangkau. Nah itu mungkin itu menjadi peluang juga untuk UMKM dan khususnya UMKM wanita. Saya yakin bisa menciptakan inovasi-inovasi tadi.
Jadi tetap optimis nih Prof optimis, kita ya. Dan sambil berharap ada perubahan di kebijakan pemerintah juga yang lebih pro kepada kelas menengah. Jadi dengan podcast ini kita berharap juga pemerintah dapat masukan yang positif sehingga bisa terus terjadi kolaborasi yang baik antara pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat. Dan mencarikan kira-kira dukungan afirmatif apa yang bisa diberikan terhadap bagi kelas menengah ya Prof ya. Oke, Prof Telisa terima kasih banyak, senang sekali nih bisa berbincang-bincang sama Prof Telisa pada hari ini, betul-betul insightful. Mudah-mudahan lain kali kita bisa ngobrol bertemu lagi ya Prof. Jangan bosan kalau diundang Women Founders Indonesia ya Prof ya. Selalu senang untuk berbagi. Oke, terima kasih banyak Prof Telisa. Terima kasih. Baik. Demikian pemirsa bincang-bincang kita dengan Profesor Telisa tentang bagaimana kondisi makroekonomi kita pada saat ini dan kira-kira langkah-langkah apa yang bisa diambil dan dipilih oleh kawan-kawan perempuan pengusaha untuk bisa survive dan tetap bertahan dan terus berlanjut di tengah kondisi yang saat ini mungkin sedang labil, tapi mudah-mudahan kita berharap seperti Prof Telisa bilang tadi, kita masih bisa tetap optimis karena kondisinya memiliki tren yang membaik terus gitu ya. Sampai jumpa di perbincangan kita lain waktu di WFI Insight. Terima kasih.